Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Tripusat Pendidikan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Tripusat Pendidikan? Tripusat Pendidikan yaitu 3 tempat yang mendidik kita di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, hari ini aku bersama 2 teman aku, yaitu Esa dan Arya. Hai. Nah, pertama kita akan bahas tentang Tripusat Pendidikan di keluarga. Nah, Esa, apa sih yang kamu tahu tentang Tripusat Pendidikan di lingkungan keluarga itu? Menurutku ya, keluarga itu tempat pertama kali kita belajar. Nah, karena kan di keluarga itu sejak kecil kita diajarkan bagaimana cara sopan santun, berbicara santun kepada orang yang lebih tua, disiplin, bertanggung jawab, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Seperti kita diajarkan untuk mandiri, membersihkan tempat tidur kita, membantu orang tua, sampai dapat terlatih belajar mandiri. Oh, jadi keluarga itu tempat sekolah pertama kita ya? Nah, iya banget, karena kan orang tua itu berperan sebagai teladan utama yang akan sangat menentukan arah perkembangan seorang anak. Maka dari itu sangat penting untuk lingkungan di sekolah maupun masyarakat. Oke. Sekarang kita pindah ke Tripusat Pendidikan yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah. Nah, Arya, apa sih yang kamu ketahui tentang Tripusat Pendidikan di lingkungan sekolah itu? Nah, sekolah adalah Tripusat Pendidikan kedua setelah Kesini. keluarga yang bersifat formal. Nah, di sekolah anak belajar ilmu pengetahuan, keterampilan dan fungsi berbagai pengalaman. Belajar yang sudah diatur dalam kurikulum. Nah, di sini guru juga berperan membantu dan membimbing siswa melanjutkan pendidikan di rumah serta memperluas wawasan agar setiap menghadapi kehidupan. Oh, jadi sekolah itu bukan hanya belajar tentang teori aja ya? Betul. Namun sekolah juga membantu siswa untuk melatih sikap, emosi, dan kerjasama serta dapat menambahkan nilai kebangsaan dalam dirinya. Terus yang ketiga nih, kan ada Tripusat Pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, gimana sih cara penerapannya di lingkungan masyarakat itu? Nah, kalau di masyarakat itu kita dapat belajar melalui lingkungan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai lingkungan sosial saja, tetapi juga penguat pendidikan sepanjang hayat. Contohnya, di masyarakat itu kita dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa. Nah, yang kedua, kita juga dapat berpartisipasi untuk gotong royong. Yang ketiga, di masyarakat itu kita dapat melihat bagaimana sih keseharian orang atau bagaimana cara orang itu saling menghargai. Di masyarakat kita belajar cara hidup bersama orang lain dan jadi bagian dari lingkungan. Oh, jadi di masyarakat itu tempat kita latihan di kehidupan nyata ya? Betul banget. Betul. Terus yang terakhir nih, aku pengen tahu hubungan antara ketiga Tripusat Pendidikan itu apa sih, dan kenapa kok nggak bisa dipisahin? Karena kan di dalam keluarga itu kita mendapatkan pembelajaran yang paling dasar. Nah, itu kita bisa dapat diterapkan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kalau di sekolah itu apa yang telah kita dapatkan di dalam keluarga itu kita dapat mengembangkannya, dan kita akan mempraktikkan apa yang telah kita dapat yang di dalam Tripusat keduanya itu di dalam masyarakat. Kalau ketiga-tiganya berjalan dengan baik dan saling mendukung, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, sopan, pintar, dan bertanggung jawab. Iya. Nah,
gak kerasa nih udah di penghujung acara podcast hari ini. Nah, kesimpulan dari isi podcast kita hari ini yaitu pusat pendidikan itu seperti tim yang gak bisa dipisahkan, karena keluarga itu memberi kita dasar, kemudian di sekolah kita bisa mengembangkannya, dan yang terakhir di masyarakat kita bisa menerapkannya. Nah, terima kasih ya Esa dan Arya udah menemani podcast hari ini ya. Nah, assalamualaikum. Terima kasih sudah mendengarkan kita guys, dan sampai jumpa di podcast lain waktu. Dadah, assalamualaikum. Wah.